Kembali ke video tutorial dari algoritma dan pemrograman dasar. Pada bagian yang ke-23 ini kita akan belajar mengenai algoritma pengulangan untuk nested for atau for yang bersarang dan contoh penggunaannya. Di sini saya mempunyai sebuah standar kompetensi dan kompetensi dasar dari SMK untuk jurusan RPL. Di sini terdapat standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar 1. Kalau ini 1 berarti di ini 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya. Sementara kalau di sini 2, 21, 22, 23, 24. Kalau ini 3, 31, 32, 33, 34. Nah, di sini terdapat pengulangan. Ini pengulangan pertama akan mengulang yang di sini. Misalnya ini I, ini J. Jadi I dulu yang dijalankan yang pertama, kemudian dia akan menjalankan sebanyak J, kemudian akan menjalankan di sini I lagi yang kedua, kemudian lagi J. Kemudian ini I lagi, kemudian J. Jadi I-nya dijalankan sebanyak 3 kali, sementara di sini J-nya atau kompetensi dasarnya ini diulang 1 sampai selesai, kemudian ini sampai selesai, dan ini juga sampai selesai. Nah, bagaimana kita membuat sebuah pengulangan dengan contoh yang seperti ini? Oke, kita akan ke Lazarus. Di sini sudah terbuka Lazarus. Kita klik File, kemudian New. Kita pilih Program, kemudian kita klik OK. Kita save dulu. Kemudian di sini kita akan membuat folder untuk latihan yang ke-20. Latihan 20 seperti ini. Kita buka foldernya, kemudian kita simpan di dalam latihan 20.pas atau titik pas. Sudah. Sekarang sudah seperti ini. Kita akan buat menggunakan var I, J. Nilainya adalah integer seperti ini. Kemudian di sini kita akan buat for Ctrl J for kita, karena di dalamnya ada statement, kita kasih begin for I dari 1 to 4 do. Nah, di dalam for ini kita akan menambahkan yang pertama for dari I 1 sampai 4. Di sini kita akan kerjakan dulu untuk I 1 sampai 4. Nah, apa yang ditampilkan oleh I adalah yang pertama, dia akan menuliskan dulu ini standar kompetensi, atau kita sebut di sini dengan ini SK standar kompetensi, dan ini KD. Kita ganti saja. Ini SK-nya dulu. SK-nya dulu dijalankan, kemudian ini adalah menampilkan dari SK atau standar kompetensi. Oke. WR Ctrl spasi right line. Oke. Ini adalah SK dan kita kasih SK di sini. Kemudian setelah ini kita tambahkan di sini untuk pengulangan yang ada di dalam atau pengulangan dari ini kompetensi dasar. Kita buat di sini. Ctrl J untuk bagian ends. Ini KD. Mulai dari 1, KD-nya adalah kita buat sampai 5 saja. 5 saja, kemudian di bawah do ini kita tulis write ln. Oke. Ini adalah KD. KD seperti ini. Kemudian di belakang tanda petik kita kasih KD. Seperti ini. Sudah selesai. Nanti kita akan jelaskan lagi di sini. Kemudian di bawahnya ini kita kasih read ln. Kita coba jalankan. Oke, ini agak ke dalam, saya kasih begini biar lebih jelas. Oke, kita jalankan. Ini adalah SK1, kemudian akan menjalankan ini adalah KD1, KD2, KD3 sampai 5, kemudian adalah SK2, kemudian KD1, 2, 3 sampai 5, KD3, SK3, kemudian KD1 sampai 5, kemudian SK4, KD1 sampai 5. Jadi yang dikerjakan adalah ini dulu, yang di luar SK-nya dulu, kemudian yang pertama, pengulangan pertama. Setelah pengulangan pertama dia akan menuliskan ini. Kemudian dia akan menjalankan ini KD ini sampai selesai sebanyak 5. Nah, setelah selesai kemudian baru naik yang SK yang kedua. Dia akan menjalankan SK yang
kedua, kemudian langkah yang kedua ini akan menggunakan KD sebanyak 5 juga. Jadi pengulangan yang ada di dalam ini akan dikerjakan dulu, kemudian baru pengerjaan yang di luarnya naik lagi. Saya ulangi lagi, SK-nya dulu dikerjakan 1 kali, SK1, seret, tampil 1. Kemudian KD-nya ini dikerjakan sebanyak pengulangan dari KD 5 kali, 1 sampai 5, jadi diulang 5 kali. Kemudian baru SK-nya naik 1 menjadi SK yang kedua. Kemudian KD 1, 2, 3 lagi sampai 5. Kemudian SK-nya naik lagi, baru kemudian KD-nya sampai pengulangan sampai selesai. Begitu caranya. Dan untuk pengulangan yang di bawah SK ini kan terdapat begin dan end, karena ini dianggap sebagai satu blok. Jadi mengerjakan yang pertama, kemudian di dalamnya ini dikerjakan dulu sampai selesai, dan naik ke yang kedua, dikerjakan lagi sampai selesai yang di dalam, kemudian naik lagi yang ketiga sampai selesai, kemudian yang keempat yang dalam ini dikerjakan dan selesai. Jadi itu prinsip pengulangan dari nested for. Aplikasinya bisa kita lihat di sini untuk menampilkan dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ini berguna sekali kalau nanti kita membuat sebuah software untuk penilaian siswa untuk SK dan KD ini, karena penilaian siswa di SMK menggunakan nilai dari kompetensi dasar, kemudian rata-rata dari kompetensi dasar ini bisa menjadi nilai SK. Jadi itu penjelasan tentang nested for untuk pengulangan yang bersarang dengan contoh penggunaannya. Silakan Anda berlatih untuk menambah pengetahuan Anda mengenai nested for, karena semakin banyak masalah atau kasus yang Anda alami, berarti semakin banyak ilmu yang akan Anda dapat ketika Anda dapat memecahkan masalahnya. Jadi silakan berlatih untuk menambah pemahaman. Oke, terima kasih.